Halo sejawat PPNI, selamat datang kembali di CNS, Channel Nurse Station. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya sangat senang sekali beliau bisa hadir di dalam podcastnya CNS. Karena kenapa? Topik yang hari ini bakal kita bahas itu bisa dibilang sensitif dan sangat menarik untuk dikupas tuntas di meja CNS hari ini. Kita langsung sambut aja Bapak Effendi Kasim ya, dari Badan Bantuan Hukum PPNI. Selamat datang Pak di podcast CNS. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya terima kasih banget Pak udah nyempetin waktu untuk bisa hadir. Yang seperti kita tahu nih, saya nelponin tuh dari beberapa waktu yang lalu kan, komunikasi sama beliau, tapi sibuk banget, super sibuk banget. Ya Mas, nanti saya mampir ke sana. Ya gitu deh pokoknya. Ya kita hari ini sarapannya di Jakarta, besok di Bali kayak gitu. Asik. Iya nggak Mas? Iya, oke. Oke. Jadi nih Mas, tujuan saya ngundang Pak Ahmad Effendi Kasim ini dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ya. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang mau kita sampai ini. Ini berdasarkan pertanyaan teman-teman di sana dan diri saya sendiri juga. Saya juga penasaran gitu, sama pertanyaannya. Yang pertama, apa sih Pak peran dari Badan Bantuan Hukum PPNI dan sejak kapan lahirnya? Silakan. Baik. Oke. Jadi soal Badan Bantuan Hukum di PPNI ini lahir sejak tahun 2018. Baik. Lahirnya Badan Bantuan Hukum PPNI ini menjawab keresahan daripada rekan-rekan sejawat perawat Indonesia. Baik. Karena sebelum tahun 2018 itu banyak sekali perawat-perawat itu yang berhadapan dengan hukum. Baik. Tanpa adanya suatu wadah yang menaungi atau melakukan pembelaan. Termasuk di Fasiankesnya sendiri atau fasilitas layanan kesehatan tempat dia bekerja, itu sangat jarang untuk melakukan pembelaan terhadap perawat ketika ada persoalan atau ketika ada dugaan tindak pidana kesehatan yang dilakukan. Baik. Itu sejak tahun 2018. Dalam berjalan BBH ini, peran yang paling utama dari BBH ini adalah yang pertama adalah pelindungan terhadap anggota PPNI. Oke. Jadi memang perawat itu harus berorganisasi, yaitu di PPNI, organisasi profesi. Organisasi profesi perawat. Kemudian yang kedua adalah pelindungan terhadap organisasinya sendiri, yaitu PPNI sendiri. Contoh misalnya PPNI kan dia bentuknya adalah bentuk perkumpulan. Ya, bentuk perkumpulan cuma satu dia. Jadi punya 34 cabang di provinsi, kemudian 514 kabupaten kota. Kemudian sampai ke tingkat Fasiankes, kurang lebih ada 6.000 perwakilan di komisariat. Baik. Nah, secara struktur inilah yang kemudian itu menjadi tupoksi daripada BBH itu untuk melakukan pelindungan dua objeknya. Yaitu satu organisasi itu sendiri, kemudian juga anggota PPNI itu sendiri. Nah, memang banyak perawat, tetapi kalau tidak masuk dalam anggota PPNI, nah itu kemungkinan besar itu tidak dilakukan pembelaan. Tetapi sebelum lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2023, itu perawat itu wajib masuk di organisasi profesi. Ya. Kurang lebih seperti itu perjalanan lahir awalnya terkait tentang keresahan daripada perawat, kemudian terorganisir melalui organisasi profesi, kemudian objeknya itu dua, yaitu organisasinya itu sendiri, kemudian anggotanya. Ya. Nah, buat teman-teman semua, itu dia jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi yang kita sampaikan. Itu berdasarkan pertanyaan teman-teman di luar sana dan pribadi saya sendiri kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin nomor kedua Pak Ahmad Effendi ya. Poin nomor kedua pertanyaan saya adalah konteks hukum hari ini tentang perubahan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ya, tadi silakan Pak Ahmad Effendi. Soal perubahan atau konteks perkembangan hukum khususnya di bidang kesehatan hari ini, memang sebelumnya itu perawat itu dia diatur oleh sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Jadi perjuangan Undang-Undang Keperawatan di tahun 2004 itu perjuangan panjang sejak terbentuknya organisasi PPNI sejak tahun 1975. 1974
itu perjuangannya harus bagaimana perawat itu punya payung hukum, yaitu undang-undang. Nah itu. Namun dalam perkembangan regulasi di negara kita, di Indonesia ini, ada terjadi sebuah gelombang perubahan regulasi, yaitu bagaimana di bidang kesehatan ini harus ada namanya Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini masuk di dunia kesehatan, kemudian bagaimana aturan-aturan yang ada di bidang kesehatan menjadi satu. Nah itu tidak bisa kita tolak, karena itu merupakan kebijakan dari negara. Walaupun sebelumnya kita itu juga memberikan masukan kepada pemerintah, bahkan kita juga secara tegas untuk menolak terkait tentang Omnibus Law di bidang kesehatan, karena dalam dampaknya adalah undang-undang keperawatan pasti akan dicabut. Nah, itu yang kita tahu. Nah, dalam konteks hari ini khususnya di Badan Bantuan Hukum sendiri, terkait dengan perubahan ini, kita juga akan melakukan perubahan internal di tubuh PP ini sendiri, terutama di Badan Bantuan Hukum ini, bagaimana melihat regulasi atau akses terhadap bantuan hukum itu bagi perawat. Jadi kita akan melakukan perubahan juga terkait dengan bentuk bagaimana pembelaan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya BBH ini itu dia sudah terpola bagaimana melakukan pelindungan terhadap anggota maupun organisasi. Tetapi karena perubahan ini kita akan melihat lagi konteks bagaimana keterhubungan akses bantuan hukum itu, perawat terhadap fasilitas layanan kesehatannya, perawat terhadap organisasi profesinya, dan perawat terhadap pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Itu akan kita lihat, dan kita akan terus melakukan kajian, kemudian melakukan kritik terhadap beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara khusus itu merugikan tenaga perawat. Nah itu. Tapi ini kita akan terus berjalan, karena di perubahan sekarang ini juga undang-undang kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2023. Kemudian sudah terbit juga peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Sekarang ini lagi proses public hearing untuk pembentukan terkait tentang rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi kita soal bantuan hukum ini kita juga masih menunggu rancangan teknisnya di peraturan Menteri Kesehatan. Sekarang kita di Badan Bantuan Hukum sendiri juga sambil menunggu kebijakan yang terbaru, dan terus juga memberikan masukan kepada pemerintah. Karena kita sejak tahun 2018 itu sudah melakukan pembelaan atau pelindungan hukum terhadap perawat. Ya, kurang lebih seperti itulah soal kebijakan perubahan terhadap regulasi hari ini. Nah, kalau barusan Pak Effendi bilang kebijakan dan regulasi sudah terjadi dan sudah diubah, itu benar-benar sudah ketok palu. Ya, udah. Berarti di belakang itu ada semua perawat dan semua yang memperjuangkan merasakan dampaknya. Iya. Dampaknya apa, Pak? Jadi sebenarnya ketika perubahan regulasi ini, terutama bagi perawat ya, dampaknya pertama, satu, undang-undang keperawatan itu dicabut. Jadi secara substansial, ketika undang-undang keperawatan itu dicabut, berarti kewenangan, kemudian praktik keperawatan, pelayanan keperawatan juga itu normanya tidak jelas lagi di undang-undang yang baru ini. Jadi, contoh misalnya, kalau di undang-undang keperawatan sebelumnya itu menjelaskan bagaimana sih praktik keperawatan, bagaimana sih pelayanan keperawatan, itu dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan praktik keperawatan, apa yang dimaksud dengan pelayanan keperawatan, bagaimana metodenya, dan sebagainya. Nah, karena Omnibus Law yang tergabung di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, norma-norma khusus keperawatan itu tidak ada. Jadi dampaknya itu secara substansi norma itu sudah tidak ada lagi. Jadi berlaku umum sekarang. Jadi cuma pelayanan kesehatan, pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi diumumkan semua. Nah, itu yang kemudian kita akan tunggu lagi peraturan teknisnya soal rancangan peraturan Menteri Kesehatan, bahkan sampai ada namanya rancangan sekarang itu KMK, Keputusan Menteri Kesehatan. Jadi kita belum tahu bagaimana konteks teknisnya, apakah nanti pelayanan keperawatan, praktik keperawatan masuk di dua regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah atau tidak. Ini akan kita masih menunggu bagaimana. Tapi terlepas daripada itu, kita hari ini juga akan melihat terus, kemudian mengkaji soal perkembangan regulasi. Kalau dampak secara substansi itu sangat besar. Sangat berdampak. Sangat berdampak kepada tenaga perawat, terutama soal pelindungan hukum ini. Walaupun di Undang-Undang Kesehatan ini
secara umum pelindungan hukum itu sudah sama dengan sebelumnya, hanya metode kemudian juga teknisnya itu yang lebih diperkuat. Tetapi norma keperawatan sendiri sudah tidak ada, sudah melebur menjadi tenaga kesehatan. Oke, berarti jelas banget di situ teman-teman ya bahwa dengan perubahan regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat-sangat berdampak bagi teman-teman perawat kita gitu. Dan harus banget kita bilang say thank you atau bilang terima kasih banyak untuk mereka yang sudah membantu memperjuangkan hak-hak para perawat di Indonesia. Salah satunya ada Pak Effendi, Pak Ahmad Effendi Kasim di sini. Oke Pak, lanjut kita ke poin nomor 3. Apa sih Pak harapannya Bapak dan rencana dari BBH untuk melindungi serta memajukan bidang perawat di Indonesia? Silakan. Oke, kalau dari segi harapan khususnya dalam isu bantuan hukum atau pelindungan hukum. Oke. Jadi di perkembangan hari ini kita akan melakukan perubahan terhadap pola-pola kerja Badan Bantuan Hukum yang sebelumnya itu kita lebih kepada pelindungan terhadap represif istilahnya. Jadi ada dua bentuk pelindungan hukum itu, satu bentuknya adalah preventif, yang kedua adalah represif. Represif itu misalnya perawat tiba-tiba dilapor ke polisi dalam dugaan tindak pidana kesehatan, kemudian diperiksa polisi dan lain sebagainya. Itu yang selama ini dari sejak tahun 2018 kita lebih banyak menangani perkara-perkara perawat yang berhadapan dengan hukum. Kemudian juga soal preventifnya kita juga sudah melakukan sosialisasi bagaimana soal perkembangan hukum, bagaimana undang-undang keperawatan sebelumnya, bagaimana harus mematuhi soal standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional. Itu juga sudah kita lakukan melalui seminar, workshop, pelatihan dan lain-lain. Tapi dengan perkembangan hukum hari ini di bidang kesehatan, kita akan melakukan lagi lebih masif lagi soal perlindungan preventifnya. Nah, ini kita akan coba kolaborasi juga dengan beberapa badan kelengkapan lainnya di kubu BPNI sendiri. Nah, di BPNI sendiri ini juga secara struktur juga ada juga badan kelengkapan, kemudian juga ada ikatan himpunan. Nah, ini yang kemudian kita akan ke depannya secara bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi, kemudian juga melakukan mengkritisi soal standar-standar yang akan terbit nanti, seperti sebelumnya yang saya sampaikan bahwa akan ada namanya rancangan peraturan Menteri Kesehatan, kemudian ke MK dan lain sebagainya. Ini kemudian akan kita memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, ini sih harapan kita ke depan bahwa pelindungan itu pelindungannya integratif. Integratif itu ada kolaborasi. Jadi pemerintah juga tidak bisa sendiri untuk melakukan pelindungan itu tanpa organisasi-organisasi lain. Jadi saya kira saya kira harusnya ke depan itu integratif, kita melakukan pelindungan. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri. Contoh pengalaman kita di BBH sejak tahun 2018 itu, walaupun undang-undang sebelumnya itu mewajibkan bahwa di pemerintah baik pusat maupun daerah itu, provinsi maupun kabupaten kota itu melakukan pembinaan. Ketika ada persoalan itu melakukan pembinaan, kemudian melakukan pelindungan terhadap tenaga kesehatan. Tetapi toh juga akses terhadap bantuan hukum atau pelindungan hukum itu juga itu tidak didapat oleh teman-teman perawat, sehingga masuklah organisasi profesi yang mewadahi kawan-kawan ini sebagai anggotanya. Nah, itu yang kita masuk. Nah, hari ini juga harapan kita ke depan bahwa mudah-mudahan ada terciptanya kolaborasi itu ke depannya. Soal melakukan pelindungan ini harusnya secara bersama-sama dengan pemerintah. Karena kenapa? Karena perkembangan hukum masyarakat ini kan sangat cepat. Regulasi atau kebijakan yang dibuat kadang-kadang tidak sinkron. Nah, saya kira itu untuk harapan kita ke depan. Berarti gini, terkait dengan ini pertanyaannya terkait dengan bidang atau profesi yang Pak Ahmad Effendi jalanin. Ada nggak Pak sejauh ini kasus yang pernah Bapak tangani yang menurut Bapak itu cukup berat kasusnya? Jika tidak ada pun kasus apa saja lah yang boleh kita ceritakan di sini untuk teman-teman bisa dengar. Silakan Pak. Kalau kasus yang paling yang agak kita perhatian lebih ya, itu pada tahun 2019.
itu ada 2 kejadian tahun 2019 tahun 2020 ada 2 kejadian di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bumi, Lampung Utara. Itu ada dugaan tindak pidana yang dilakukan dugaan tindak pidana oleh seorang perawat. Itu dia melakukan praktik mandiri di rumahnya, tetapi sebenarnya dia bukan melakukan praktek mandiri yang yang resmi ya, tetapi dia itu diminta tolong oleh masyarakat itu atau pasien. Nah, dia diduga itu, kemudian dia melakukan perawatan luka sederhana sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia dilapor 1 bulan sesudahnya. Nah, ternyata pasien itu masuk rumah sakit. Di rumah sakit dia sebulan kemudian meninggal. Nah, dia meninggalnya di rumah sakit, kemudian penyebab kematiannya juga ada istilahnya sepsis. Nah, tetapi perawat 1 bulan sebelumnya yang merawat itu yang dilapor. Nah, itu kita lakukan pembelaan. Kita lakukan upaya mulai dari pada saat ditetapkan tersangka, kita lakukan upaya pra-peradilan, kemudian sampai ke peradilan. Dan ya singkat cerita, si perawat ini yang diduga melakukan dugaan tindak pidana tadi itu dia bebas. Dia bebas. Ancaman tuntutannya itu 3 tahun 6 bulan. Jadi dia bebas dari tuntutan 3 tahun 6 bulan. Tetapi dia diputus bahwa dia didenda karena denda administrasi, karena dia tidak tidak memiliki surat izin praktik mandiri. Nah, padahal faktanya dia itu cuma diminta untuk membantu oleh masyarakat sendiri yang meminta. Nah, itu kira-kira itu singkat ceritanya. Jadi kalau mau dicerita dari awal sampai akhir panjang. Ya, jadi di situ sesi berikut salah persepsi mungkin. Ya, di situ artinya karena perkembangan hukum masyarakat itu besar ya, mungkin tinggal cari searching dugaan malpraktik dan muncullah, kemudian juga ada pemahaman istilah dan lain faktanya tidak boleh jadi ada pihak-pihak ketiga yang kemudian memberikan nasihat dan lain sebagainya sehingga perkara itu naik. Nah, situlah peran BBH pada saat itu. Nah, secara bersamaan juga ada kejadian di Aceh, Meolabo. Itu bersamaan juga. Tetapi sekali lagi bahwa itu kita selalu, kalau di Aceh itu kita terlambat tidak mendampingi dari awal. Tiba-tiba perawatnya udah ditahan. Nah, perawat ditahan, kemudian turun tim BBH untuk melakukan penangguhan penahanan bersama-sama dengan teman-teman PP ini di wilayah Provinsi Aceh, kemudian di kabupaten. Nah, itu artinya kita kerjanya kerja struktural kalau mulai dari PP ini, karena basisnya itu adalah BBHI sebagai badan kelengkapan. Nah, secara struktur itu PP ini pusat, PP ini wilayah, PP ini kabupaten kota, dan komisariat. Komisariat itu adalah Fasiankes, rumah sakit, kemudian di puskesmas, di klinik dan lain-lain. Nah, saya kira itu 2 kasus awal itu yang sangat berkesan bagi di BBH awal-awal, karena pembentukannya 2018, 2019 itu sudah ada masuk pengaduan dan banyak sebenarnya yang masuk, tetapi yang memang sampai ke proses peradilan itu ada 2 kasus itu yang awal. Kurang lebih begitu, Mas Agi. Siap. Oke, Mas, terakhir nih. Ini cukup menarik dan unik, dan ini jadi banyak pertanyaan teman-teman di luar sana kayak gitu. Katanya BBH melakukan membantu para perawat secara gratis. Ya. Coba Mas boleh jelasin. Oh iya. Ya memang memang tujuan dibentuknya BBH ini satu memang melakukan pelayanan itu gratis atau cuma-cuma ya, cuma-cuma. Jadi memang karena itu tadi, karena secara struktur perawat ini kalau di konteks sumber daya manusia kesehatan itu posisinya itu paling terdepan dia di sistem pelayanan, di pelayanan manapun, di fasilitas manapun, dan sangat rawan dalam dugaan tindak pidana, terutama dugaan tindak pidana kesehatan.
perawat itu ada dua, ada dia sebagai dugaan tindak pidana sebagai pelaku, ada juga sebagai korban penganiayaan, pemukulan. Misalnya di IGD misalnya ini Mas Agi ya, tiba-tiba ada pasien gawat darurat, misalnya kecelakaan, datang bersama dengan keluarganya, tiba-tiba misalnya di IGD itu masih full juga pasien, tiba-tiba ingin dilayani cepat. Nah kan, terkadang kala karena situasi dan kondisi emosi keluarga, kenapa biasa perawat itulah yang berhadapan-hadapan dengan pasien maupun keluarganya. Biasa juga sering juga terjadi sebagai korban. Nah itu yang kita lakukan dan semua gratis. Jadi, tanpa biaya spesial pun. Ketika misalnya ada pengaduan dari teman-teman komisariat ke kabupaten kota ke provinsi ke pusat ya, kemudian perintah dari pimpinan ketua umum PP ini untuk memerintahkan BPH turun untuk melakukan pembelaan, kita lakukan pembelaan. Dan semua itu gratis, difasilitasi oleh semua PP ini. Berarti 0 rupiah. 0 rupiah. Bahkan kalaupun misalnya dalam konteks pertemuan dan lain sebagainya, itu semua ditanggung oleh organisasi provinsi PP ini. Semua gratis sampai hari ini. Semua gratis, 0 rupiah. Konsultasi sampai ke tingkat manapun. Misalnya dalam proses peradilan itu ada tingkat tingkat pengadilan negeri, kemudian tingkat banding sampai tingkat kasasi. Itu semua proses peradilan semua ditanggung. Gratis. Nah, gratis semua. Oke, berarti ini jadi informasi penting buat teman-teman perawat di luar sana nih, teman-teman sejawat seprofesi teman-teman ya. Jadi buat kalian, ketika kalian masih belum tahu, kan sekarang ada peraturan regulasi baru ya dimana kalian udah nggak bisa lagi nih langsung lapor ke BBH melalui BBH PPNI. Jadi kalian mungkin bisa, kalau kalian lagi tanya-tanya nih kan, sekarang kan ada regulasi gini-gini, kita nggak tahu nih cara ngelapornya kayak gimana. Mungkin bisa lewat DM Instagram PPNI mungkin atau bisa. Nanti jadi itu bisa kalian jadiin itu urgent call center ke DM Instagramnya PPNI kayak gitu. Nanti untuk detail lengkapnya kita akan bahas di situ, kita akan jawab di situ, dan itu juga pasti jawaban yang kita lampirin ke kalian itu pasti berdasarkan, kita langsung tanya dulu nih sama Pak Ahmad Effendi kayak gitu. Jadi berdasarkan penjelasan dari beliau langsung, jadi nggak kita asal-asal kayak gitu. Oke, Pak Effendi sudah sampai di ujung nih. Terima kasih banyak Pak Effendi udah bisa datang di podcastnya CNS hari ini, udah nyempetin hadir. Semoga next time adanya hal-hal baru nih, adanya sesuatu yang unik bisa hadir lagi ke sini. Barangkali nanti ke depannya lagi pas hadir ke sini lagi Pak Ahmad Effendi bisa ceritain soal ada lagi kasus terbaru yang berat gitu. Kan menarik, seru untuk diceritakan di dalam podcastnya CNS. Kayak gitu. Buat teman-teman semua terima kasih banyak. Ada sedikit informasi penting nih buat kalian. PPNI baru aja merilis ya, namanya PPNI Pay. Itu udah tersedia di Play Store. Sudah tersedia di Play Store. Jadi kalian bisa langsung cek aja namanya PPNI Pay ya buat teman-teman perawat nih. Jadi kalian gak usah pusing-pusing kalau kalian tuh orangnya cashless gitu. Terus kalau jarang bawa cash, suka belanja kopi, jajanan ya kan, kalian suka ke Alfamart, sini segala macam, kalian bisa langsung pakai PPNI Pay, teman-teman. Itu kalian bisa pakai untuk segala macam pembayaran, mulai dari isi pulsa, token listrik, transfer kemanapun itu bebas, teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja di situ. Itu udah tersedia di Play Store, namanya PPNI Pay. Buat kalian yang mau download, cek linknya di deskripsi di bawah sini. Itu. Oke. Buat Pak Ahmad Effendi terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Sehat selalu.